banyak intervensi. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit ya janganlah. Baiknya cari rumah yang lain. Makanya hebat sekali ketika ada suami istri yang mereka baru menikah berani untuk mandiri langsung. Ya, dan dalam hal ini yang namanya ayah, ibu, mertua, bapak mertua, ibu mertua, tolong jangan intervensi anak-anak yang sudah menikah. Mereka menikah dan sudah punya mimpi. Kalau mereka ada di rumah kita, sampaikan kalian di sini numpang. Ini rumah kami ini kalian numpang di sini. Karena numpang nggak boleh lama-lama di sini. Bukan berarti kita nggak suka, bukan. Tapi supaya mereka mandiri. Sampai kapan mereka digituin? Ya, hari ini nggak sedikit anak-anak yang memberatkan orang tua. Udah dibesarkan sampai 25 tahun, 30 tahun, anaknya nikah, punya anak, beban kakek neneknya. Terserah panjenengan senang atau tidak, tetapi itulah yang terjadi. Akhirnya harusnya sang anak itu mampu membuat orang tuanya konsentrasi ibadah, membantu ibadah orang tuanya. Toh hari ini banyak orang tua yang disibukkan dengan apa? Mencari nafkah untuk cucu. Ya, terlepas apakah itu dilakukan dengan tulus ikhlas atau dengan terpaksa. Yang pastinya biarkan mereka mandiri. Kenapa kita bisa mandiri dan anak-anak kita kenapa tidak bisa mandiri? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hindari menempatkan istri di mes tempat bekerja di mana pergaulannya tidak terjaga. Ya, ini bahaya. Tidak jarang terjadi perzinahan. Mohon ribuan maaf. Suami orang yang beragama, istri orang yang minim agama, ketika suaminya piket pagi, teman-teman yang piket malam datang ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, keenakan ngobrol, ngajak masuk, terjadi perzinahan. Banyak terjadi ini. Ya. Maka pilih aman. Ya, jangan sampai. Jadi bahasa kehormatan itu adalah pada pernikahan. Bahasa kehinaan itu ada pada perzinahan. Ketika seseorang hilang perawannya karena pernikahan, dia terhormat. Tetapi ketika keperawanannya hilang karena berzina, maka dia tercela, terhina. Makanya wanita yang terhormat adalah mereka yang mempertahankan kesuciannya. Walau hilang keperawanan secara pernikahan, mereka adalah orang-orang wanita suci terhormat di dunia dan akhirat. Tetapi walaupun dia punya pangkat dan jabatan, ya, dan berzina, walau dia punya suami, dia tetap orang yang terhina. Walau di mata orang-orang dia orang yang mulia. Yang ketiga, hindari menempatkan istri di lokasi yang bertetangga dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, nggak jarang yang namanya virus dan penyakit itu kadang menyelinap dari celah-celah rumah kita. Bahkan nggak jarang depan rumah kita kumpul ngobrolin orang-orang. Istri kita dianggap tidak bergaul. Terpaksa istri bergaul, dengar omongan ini dengan omongan sana, akhirnya terpengaruh istri kita dan ikut-ikutan dalam pergaulan tersebut. Yang keempat, hindari tinggal di wilayah yang rentan bencana atau memiliki kandungan air, tanahnya memiliki kandungan air yang tidak baik atau susah air. Hindari. Nggak boleh kita menantang maut, nggak boleh. Menantang musibah nggak boleh. Musibah dihindari, datang jangan dihindari. Musibah nggak boleh diminta, tetapi kalau datang sendiri kita hadapi dengan baik. Musibah nggak boleh ditunggu, tetapi kalau datang maka janganlah lari. Ketika kita tahu bahwa di wilayah tersebut tanahnya nggak baik,
terkontaminasi dengan sesuatu, maka jangan pilih tempat itu. Kasihan istri, kasihan anak-anak dan sebagainya, termasuk kita. Mungkin baju putih bisa berubah kuning, dicuci 5 kali berubah jadi kuning. Gara-gara apa? Gara-gara pengaruh airnya. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan penempatan istri, kapan wajib diikutin, kapan wajib harus ditolak. Baik, sebelum saya lanjut mungkin ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Di belakang. Ada ibu-ibu di belakang, kasih di belakang dulu. Ibu-ibu belakang. Ya, belakang. Ini enggak harus saya menjawab ya, mungkin Bapak Ibu yang pengalaman boleh menjawab nanti. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau seandainya suami istri sudah bercerai, apakah sang istri masih dinafkahi atau mendapatkan haknya? Kalau begitu apa, sampai kapan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Tentang perkara ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita baik secara isyarat ataupun secara detail dalam surah At-Talaq. Dari ayat 4, 5, 6 sampai 7. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kriteria-kriteria perempuan yang wajib dinafkahi oleh suami atau mantan suami pasca cerai. Begitu juga perkara ini sudah kita bahas dengan detail sekitar 2 bulan lalu ya, tentang kewajiban suami atau mantan suami setelah bercerai. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria pertama, bahwa suami wajib menafkahi istri itu selama masa iddah. Ya, masa iddah. Masa iddah 4 bulan atau 3 kali suci atau 4 kali suci, dia wajib dinafkahi. Nah, setelah itu dia enggak lepas. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini kalau wanita kosong, rahimnya kosong. Kalau rahimnya berisi, maka laki-laki ini wajib menafkahi suaminya masa hamil plus 2 tahun menyusui. 2 tahun menyusui, dia wajib menafkahi anak dan menafkahi istrinya. Kenapa? Karena susu. Dia anaknya makan dari susu ibunya. Maka asupan ibu harus disortir oleh ayahnya, dan pakaian anak ditanggung oleh ayahnya. Pendapat yang ketiga, bahwa suami wajib memberi tempat tinggal dan nafkah. Dalilnya apa? Dalilnya surah At-Talaq ayat ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah mereka di tempat-tempat sebagaimana kalian tinggal. Jadi kalau saya kesana nanti di hotel tinggalnya, maka tempatkan mereka di hotel atau di rumah yang kelasnya kelas hotel. Nah, 3 pendapat ini didukung oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-251. Allah berfirman, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini peringatan kepada laki-laki yang mentalak istrinya sampai talak 3 atau bain kubur, enggak bisa balik lagi. Kalau mau balik, istrinya nikah dulu tanpa settingan. Allah firmankan,
Dan bagi wanita-wanita yang dicerai, mereka berhak menerima mata, penghidupan, ya, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau yang menceraikan itu adalah laki-laki yang bertakwa, maka dia wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya, baik 4 bulan atau 2 tahun 9 bulan, atau selama anak itu ada di pangkuan ibunya, atau memberikan rumah sebagaimana dia tinggal di rumah yang dia tinggali. Kalau dia tidak memberikan itu, maka dia bukan termasuk orang yang bertakwa. Nah, lalu yang disampaikan oleh Allah ini dicerna oleh pemerintah, dalam hal ini KUA, ya, dalam hal ini KUA, tentang pembagian harta gonogini. Ketika terjadi perceraian, maka istri berhak untuk mengajukan permintaan tuntutan harta gonogini, terkhusus perempuan yang memang pada dasarnya memiliki potensi untuk bekerja, tetapi dia tidak bekerja karena untuk memaksimalkan melayani suami, sehingga bertahun-tahun dia nggak bekerja, hanya dari suami uangnya. Maka ini boleh diajukan harta gonogini sebagai hak yang boleh diterima oleh istri yang ditalak oleh suaminya. Begitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Baik, silakan yang lain. Bapak ini depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kasusnya Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang suami menceraikan istrinya lewat pengadilan agama setelah keluar SK keputusan cerainya, kemudian istrinya menuntut hak-haknya, terus suaminya itu tidak mau ikrar, ditunggu sampai 6 bulan tidak mau, itu statusnya bagaimana? Apa batal demi hukum apa? Juga kasusnya itu memang berawal dari rumah tangga yang tidak harmonis, ada KDRT, terus istrinya itu diusir gitu, diusir sama anaknya yang tinggal serumah, anak mantu diusir. Kemudian setelah beberapa lama suruh kembali, agak mau untuk kembali karena ada KDRT. Setelah selang 2 tahun mengajukan perceraian, mengajukan cerai, yang mencerai suaminya. Nah, itu melalui pengacara. Tahu-tahu itu keluar keputusan gitu, sehingga nggak pernah diundang. Iya. Nah, tahu begitu baca itu alasannya kok kebalikannya gitu. Akhirnya istri mengajukan hak-haknya, sebagai tercerai gitu. Iya. Setelah itu dia nggak mau ikrar gitu suaminya. Itu sampai 6 bulan tetap tidak mau. Nah, itu status hukumnya bagaimana? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hukum perceraian itu jatuh setelah suami mengatakan saya ceraikan kamu secara agama. Kemudian berlangsung iddah 4 bulan. 4 bulan berlangsung iddah. Mereka statusnya, kalau tidak rujuk, statusnya bebas. Mau menikah perempuan, mau nikah sama laki-laki manapun sudah bebas. Kalau tidak rujuk. Tetapi memang kita sekarang ada dalam naungan undang-undang yang semua legalitasnya harus kuat. Saya pernah pengalaman, ada sahabat kami, dia datang kepada saya, dia bilang, Syekh, saya mau
nikah yang kedua. Barakallahu fiik. Sama siapa? Sama janda. Oh, saya dengar janda, mohon maaf ya, bukan saya buruk sangat sama janda ini. Dengar aja dulu Pak ya. Fadhal. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ketika teman saya bilang sama janda kan. Apa saya bilang, Ustadz sudah yakin? Ini janda ditinggal mati atau janda cerai? Janda cerai. Saya bilang, Ustadz, kalau memang Ustadz berazam untuk nikahin janda ini, pastikan legalitasnya. Apa kata teman saya ini? Dia sudah diceraikan sama suaminya berbulan-bulan. Baru beliau bilang, kan dalam agama 4 bulan sudah selesai dia. Saya bilang, iya Ustadz, 4 bulan selesai dia, tapi dalam kenegaraan belum selesai sebelum keluar akte cerai. Saya bilang gitu, Ustadz, nggak usah ambil resiko, nggak usah ambil resiko Ustadz. Saya sudah punya pengalaman dalam kasus ini. Maksudnya bukan saya pernah menikah sama janda, bukan. Saya pernah punya kasus dalam masalah ini. Saya pernah dengar kasus ada orang yang menikah dengan janda, Ustaz. Tetapi legalitasnya tidak lengkap. Apa kata beliau? Insya Allah aman. Ya, saya bilang, Ustaz, tadi kalau antum bilang menikah dengan perawan umur 20 tahun, salut saya Ustaz, bilang. Tapi janda enggak Ustaz. Demi Allah. Resikonya besar janda Ustaz, saya bilang gitu. Itu saya persis ngomongnya begitu, Pak. Resikonya besar janda Ustaz. Daripada Ustaz nikahin sama perawan, problem nanti misalnya perawan ini enggak tahan. Ini resiko lebih ringan daripada janda, saya bilang gitu. Akhirnya khair insyaallah. Saya udah berniat. Saya bilang semoga Allah berkahi Ustaz. Apa yang terjadi Pak? Ternyata perempuan ini suaminya preman Jogja Pak. Preman Jogja yang sedang dicari polisi. Baru qadarullah mereka menikah siri. Sebulan nikah, perempuan hamil. Habis itu 2-3 bulan hamil, gagal kehamilannya. Kemudian hamil lagi, gagal kehamilannya. Pas hamil lagi yang ketiga, suaminya datang. Lalu bilang, saya belum menceraikan kamu. Dahsyat ya Pak ya? Saya bilang, yang begini yang jarang disadari oleh ustadz. Kalau nggak punya pengalaman hukum,
Jarang dia sadarin ini. Ya, teman-teman yang hijrah, ya, jangan karena lihat perempuan ini, wah ini soleh, ini hijrah, ayo kita nikah. Banyak kasus. Na'udzubillah min dzalik, semoga nggak terjadi lagi. Akhirnya apa? Ini mantan suaminya nguber ustadz saya, teman saya itu, diuber. Akhirnya datang ke rumah saya, kembali ke rumah saya. Gimana ini Syekh? Ani udah mumet. Gimana ini? Saya bilang, Ustadz, ini ujian Allah, saya bilang gitu. Kan Ani udah bilang dari awal, iya, Ani nggak dengar antum. Baru saya bilang gini, tidak ada masalah kecuali ada solusinya. Saya bilang gitu. Ustadz hadapi dengan dengan baik, pasti ada solusinya. Akhirnya apa terjadi Pak? Saya cuma mau garis bawahin. Akhirnya mereka cerai tanpa akte. Perempuan itu masih merasa masih merasa menikah dengan istri suaminya yang pertama tadi itu. Saya cuma berpikir, gini nikahnya gimana? Ini nikahnya gimana? Ini cerainya gimana? Ini nikahnya gimana? Kan berzina jadinya. Kan begitu. Nah, kembali pada kasus tadi itu, ketika ada perempuan yang diperlakukan seperti itu, maka dia mengajukan 10.000 ke pengadilan agama, minta untuk khulu. Khulu itu adalah permintaan cerai yang dilakukan oleh istri agar suami mengatakan, saya ceraikan kamu karena permintaan kamu. Dan hak-hak istri dalam hal tersebut sama dengan perempuan ditalak yang lainnya. Nah, kemudian seperti apa perkaranya kok tiba-tiba pengadilan mengeluarkan SK dan sertifikat cerai itu? Ketika suami diundang nggak datang, maka undangan itu sifatnya hampir 3 bulan. Ketika suami tidak memenuhi undangan pengadilan itu, maka pengadilan membenarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh istri atau oleh orang yang mengajukan gugatan, kemudian diketok palu, disahkan. Kenapa? Karena si laki-laki atau pihak yang diundang tidak menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan tersebut. Nah, dalam hal ini jangan disahkan pengadilannya, disalahkan yang tidak datang ketika diundang itu. Harusnya berakhir dengan baik-baik, tetapi karena kita tidak datang, berakhir dengan kita sendiri yang sulit untuk menerimanya. Nah, ini kejadian ini banyak sekali, dan saya pernah mengikuti kasus perceraian khulu ini, itu jalan sampai 2 tahun Pak. 2 tahun jalannya. Kalau mau dipercepat bayar pengadilan itu. Kalau normal 2 tahun. Nah, 2 tahun ini saya mengikuti proses-prosesnya. Saya tanya bagaimana 2 tahun Pak. Sehingga itu lama sekali. Kalau kita ambil misalnya ada orang bulan Januari cerai. Artinya dia ceraikan istrinya 4 bulan keempat April, berarti status dia kalau nggak rujuk udah cerai total. Tetapi dalam legalitas pemerintahan, mereka belum cerai. Kenapa? Karena belum keluar atau belum ketok palu dari pemerintah itu. Sehingga dilemanya di mana? Dilemanya kalau ini nggak beragama, mereka bilang kita belum cerai. Kenapa? Belum keluar sertifikat cerai. Selama belum keluar, kita masih suami istri, mereka bersenggama. Padahal dalam hukum agama mereka sudah cerai dan mereka tidak boleh bersenggama setelah 4 bulan itu. Kalau tidak ada bahasa rujuk. Kalau mereka bersenggama setelah 4 bulan tidak ada bahasa rujuk, maka mereka berzina sebagaimana orang-orang yang tidak menikah berzina. Oke? Dan ketika sudah cerai, keluar akta cerai, maka tersisalah harta gonogini tadi itu. Kalau harta gonogini itu digugat oleh istri dan
mantan suami tidak datang membela diri, maka pengadilan berhak memutuskan atau memenangkan istri dengan gugatan yang ada itu. Ya salah siapa nggak datang. Begitu ya Pak ya. Itu yang saya pahami Pak. Mik. Ya. Itu karena suami itu diundang tamu datang ikrar, itu sampai tuntutannya sudah dikabulkan oleh pengadilan. Jadi harganya itu disita untuk sebagai jaminan supaya untuk kalau tidak membayar pokoknya disita. Jadi harganya itu tidak bisa dialihkan. Iya. Karena sebagian harganya dijuali oleh suaminya itu. Itu pengadilannya bagus Pak. Itu berarti pengadilannya sangat pro kepada ibu-ibu itu. Itu akhirnya ya pakai pengacara semua. Iya. Dan memang kalau ketentuan hukumnya dalam pemerintah itu harta dibagi dua Pak. Kalau ada 5 keluarga, saya 2 orang, anak 3 bagi 5. Itu yang dikhawatirkan itu kan nanti kalau habis dijual. Iya betul. Dan ini mungkin satu dari kasus yang banyak, dan banyak kasus-kasus yang duluan dijual dan keluarganya tidak dapat. Baik. Tapi status hukumnya itu semua nggak jadi cerai ya? Karena nggak mau ikrar dia. Suaminya nggak mau ikrar. Kalau nggak jadi cerai berarti mereka main di bawah tangan. Kalau main hukum sudah cerai Pak. Iya. Ya, betul tadi katanya sudah cerai gitu. Iya, harusnya sudah cerai itu Pak. Tapi ya itu kasus namanya. Iya. Ya, terima kasih. Siap. Baik, begitu dulu Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga Allah rahmati kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kajian ini kita lakukan untuk menguatkan pondasi-pondasi dan rukun-rukun keluarga dalam rumah kita. Semoga Allah jadikan keluarga kita ini sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah insyaallah. Demikian kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.